Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu asrofi ambiya war musalim wa ala ali wa ajobi asmain amma ba'd. Yang saya hormati sahabat-sahabat Rumah Sakit Rumani, hari ini saya akan menyampaikan tentang puasa dan kesehatan. Sebelumnya kita sangat berbahagia bahwa kita masih diberi kesempatan untuk menjemput, untuk merayakan 1445 Hijriah puasa Ramadan pada kali ini. Kita termasuk orang-orang yang terpilih. Dan kemudian ada surat yang Al-Baqarah 184, dan berpuasa adalah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Dan juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah, wahai Rasulullah, perintahkanlah kepadaku satu amalan yang Allah akan memberikan manfaatnya kepadaku dengan sebab amalan itu. Kemudian baginda Rasulullah menjawab, berpuasalah, sebab tidak ada satu amalan pun yang setara dengan puasa. Jadi puasa Allah membunuh sakit, benarkah? Ya, puasa ialah menahan diri dari yang membatalkan puasa sejak matahari terbit sampai matahari terbenam. Yaitu apakah yang membatalkan puasa? Yaitu makan dan minum, ataupun berhubungan suami istri, ataupun muntah yang disengaja. Kembali lagi ke pagi sampai sore, yaitu sejak matahari terbit jam 5 pagi sampai matahari terbenam pada saat jam 18. Ibu dan bapak sahabat Rumani yang saya berbahagia, kenapa puasa itu wajib? Surat Al-Baqarah 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba ala lazina min qablikum la'alakum tatakun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa kepadaku. Kita berpuasa, ada beberapa organ-organ kita yang tentunya akan kita istirahatkan, misalnya lambung dan usus, kemudian hati, pankreas, kulit, ginjal, dan jantung, dan yang lainnya lagi. Lambung, bagaimana lambung kita berpuasa? Lambung kita akan sangat berbahagia sekali bila 1 tahun 12 bulan ada 1 bulan yang kita beristirahat organ-organ kita, yaitu tadi yang saya sebutkan lambung, kemudian usus, dan yang lain-lain. Itu lambung adalah tempat mencerna makanan. Jika masuk ke lambung akan istirahat selama 4 jam, di mana pencernaan itu akan selama 4 jam di lambung dan 4 jam di usus. Jika lambung dan usus itu akan istirahat sehari, alhamdulillah dan insya Allah kita akan semakin sehat, dan pencernaan kita, lambung kita akan semakin sehat. Kemudian lambung berpuasa dan yang tidak berpuasa. Lambung yang tidak berpuasa itu akan bekerja terus selama bertahun-tahun, berhari-hari, berbulan-bulan, berminggu, dan bertahun-tahun. Sehingga akan tidak bisa merenovasi sel-sel. Jika berpuasa akan merenovasi sel-sel sehingga lambungnya itu akan menjadi sehat kembali. Lambung kita akan bisa mencerna kembali, bisa melakukan kegiatan-kegiatan apa yang diinginkan oleh tubuh kita. Kemudian dengan lambung yang berpuasa, dasrapnya akan lebih meningkat setelah kita berpuasa, karena kita akan lebih sehat lagi. Kita akan lambung, tadi saya sampaikan lagi, adalah 4 jam di lambung dan 4 jam di usus, sehingga pencernaan kita akan banyak beristirahat selama berpuasa. Kemudian pankreas di tempat hormon glukagon, di mana memecah glikogen menjadi energi. Orang sakit gula, sakit DM itu akan sangat tertolong dengan dengan berpuasa. Karena apa? Gula darah yang ada di tubuh kita akan kita dialirkan ke seluruh tubuh menjadi suatu energi karena kita berpuasa. Sehingga gula darah yang ada di darah kita, kemudian glikogen menjadi energi kita akan lebih menurun, sehingga akan lebih terkontrol kadar gula darah yang ada di darah kita. Jadi puasa juga membuat bahwa kita mengurangi stres. Jadi dengan puasa kita akan lebih tawadu, kita akan lebih
lebih tenang, lebih bisa menikmati, dan lebih bisa melakukan kegiatan-kegiatan. Karena apa? Puasa kita akan lebih mendekatin pada Allah. Kita pada bisa sholat tahajud, kita bisa sholat sunnah, sholat duha, sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, semua sholat sunnah, dan kemudian kita bisa membaca Al-Quran di masjid. Kita bisa melakukan lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan adanya puasa. Nah, tadi saya sampaikan dengan DM-nya kencing manis 10-20 jam kita tidak makan, tidak minum. Jadi bahwa pankreas kita akan memproduksi insulin sehingga gula insulinnya akan berkurang, sehingga pankreas kita akan semakin sehat. Karena apa? Gula darah yang ada di darah kita sudah dirubah menjadi energi. Kemudian kolesterol. Berapa penelitian bahwa kolesterol di tubuh kita kalau kita berpuasa kita akan semakin menurun. Karena apa? Kolesterol yang ada di tubuh kita itu akan menjadikan kolesterol yang ada di pembuluh darah kita akan dilarutkan menjadi suatu energi, sehingga pembuluh darah kita akan lebih bersih, tidak ada timbunan-timbunan kolesterol, dan pasti akan menjauhkan dari stroke. Juga tensi. Jadi dengan tensi kita berpuasa, kita akan mengurangi makanan yang berlemak, kita makanan yang bermanis-manis, kita mengurangi yang berbanyak garam, sehingga tensi kita akan praktis turun karena asupan garam kita akan semakin rendah, sehingga bahwa tekanan darah kita akan semakin turun, sehingga kita bisa lebih sehat lagi. Penderita hipertensi praktis tensinya akan lebih terkontrol, sehingga resiko kardiovaskuler akan menjadi berkurang. Dan kulit, ibu dan bapak sahabat Rumani yang berbahagia, kulit kita akan kelihatan lebih cerah, kulit kita akan lebih segar lagi. Karena apa? Bahwa kita berpuasa ini semuanya asupan-asupan kita yang masuk pada tubuh kita menjadi terkontrol, sehingga banyak zat-zat yang terdeposit akan dipecah dalam tubuh kita, dan sehingga menjadi ruang untuk proses regenerasi menjadi lebih bagus lagi. Ibu dan bapak sahabat Rumani yang berbahagia, puasa juga mendapat kecerdasan. Imam Syafi'i, imam yang pintar dan kuat hafalannya, itu sebelum akhir balik, sebelum usia 15 tahun, dia sudah sering mengkonsumsi makan yang tidak terlalu kenyang. Diibaratkan ia berpuasa. Sehingga pada saat 15 tahun sekarang beliau sekarang menjadi Imam Syafi'i ini menjadi imam besar, sehingga beliau ini menjadi orang yang mempunyai pemikiran yang cerdas, orang yang kuat hafalannya, disebabkan karena sejak kecil terbiasa dengan berpuasa, kemudian menjadi imam besar, terbiasa dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi dan juga sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang imam itu berlakukan. Kemudian yang terakhir, kalau berpuasa kita akan sahur dan berbuka puasa. Biasakanlah sahur mendekati imsak, mendekati waktu sahur, dan kemudian menjelang adzan subuh. Karena apa? Supaya makanan kita bisa sekitar 10-15 jam bisa kita di tubuh kita, sehingga tubuh kita menjadi lebih sehat karena semacam untuk dibakar menjadi suatu energi pada saat kita berpuasa. Juga pada saat buka puasa, segerakanlah berbuka puasa, karena bagaimanapun waktu ini adalah juga yang disunahkan kita berbuka puasa. Dan yang manis disunahkan kita makan 3 biji kurma, karena kurma itu adalah bukan manis, ada glukosanya yang harus menjadi asupan yang kita lakukan setelah kita berpuasa seharian. Kemudian hindari langsung makan besar, jadi minum anget-anget, kemudian makanan kecil, makanan takjil, kemudian kita sholat maghrib, kemudian baru kita makan yang besar. Itulah yang perlu saya sampaikan pada sahabat-sahabat Rumani. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi tambahan bekal untuk kita berpuasa selama 1 bulan. Nasrun minallahu wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.